Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya baru ada kesempatan untuk paling tidak saya akan membahas masalah yang sudah banyak yang ngechat di saya, ya, di lewat WA. Ada yang bertanya masalah ini, Bang, ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mau tanyakan kabarnya kawan-kawan semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan kalian dan dilancarkan rezeki kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pertama saya akan lari ke masalah. Kalau teman-teman perhatikan seperti yang digambar ini ya, seperti yang digambar ini dengan pertanyaannya. Kalau sudah panas, hilang sendiri kira-kira apanya ya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di gambar ini, itu banyak percikan-percikan tinta dan tidak ada yang muncul tulisan. Mungkin ini motokopinya kondisi kosong ya, motokopi kondisi kosong dan hasilnya banyak percikan-percikan hitam. Kalau teman-teman perhatikan seperti di layar ini, di gambar ini menunjukkan kalau kita langsung ke masalahnya, ini persoalannya adalah di cas atasnya, Bang. Ini cas atas biasanya pertama terlalu tinggi, setelannya itu terlalu dekat ke drum. Nah, begitu ada kotoran itu langsung mengakibatkan terjadi konslet. Kalau teman-teman perhatikan. Terus langkahnya seperti apa? Solusinya pada saat teman-teman menjumpai masalah mesinnya seperti ini, bercak-bercak hitam seperti ini, langkah awal yang paling mudah teman-teman lakukan pembersihan. Tentunya lakukan pembersihan entah menggunakan tisu dan teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada bekas-bekas tisunya yang nempel di bagian kawat coronanya, tali corona stainlessnya ya. Ini yang masalah ini corona atas, cas atas atau primary atas. Nah, teman-teman itu bersihkan. Kemudian langkah kedua adalah teman-teman harus menyetel coronanya itu, corona yang 0,6-nya itu atau 0,8-nya itu. Teman-teman bisa tarik ulang corona baru, tali corona baru, ya, tarik ulang dan kalian upayakan betul-betul kencang, ya. Jangan sampai kendor karena nanti pengapiannya itu besar. Nah, kalaupun teman-teman sebagai pemula sulit atau tidak pernah ada sama sekali nggak punya pengalaman untuk memasang tali corona. Nah, kalian cukup lakukan jauhkan dari drum. Ya, jauhkan dari drum itu kan itu juga akan bakalan ngefek ke hasilnya mungkin kurang tajam. Nah, teman-teman bisa bisa teman-teman cari sesuaikan sampai hasilnya juga bisa maksimal ya. Yang penting jangan terlalu dekat ke drum, otomatis akan menyebabkan banyak percikan-percikan bercak-bercak hitam. Oke, nah lanjut ke, saya rasa seperti itu penjelasannya ya untuk masalah yang kedua. Kemudian masalah yang kedua yang kemarin sempat bertanya ke Dirayuris, Bang. Bang, saya melihat di percikan api, ya, percikan api di antara drum dengan roll magnet. Nah, terus dilanjutkan pertanyaan, terus apanya, Bang? Ya, apanya yang konslet? Saya coba katanya sudah saya ganti cas atas, kemudian cas bawah. Oke, cas atas dan cas bawah. Itu hampir masalahnya sama dengan yang pertama ya. Nah, itu masalahnya kenapa si corona atas itu ketika mengeluarkan banyak percikan api dari drum dan kemudian sampai terpantulkan ke roll magnet, itu persoalannya bukan dari casnya ya. Kalau kemarin yang saya dapatkan itu sumber kelistrikan yang didapatkan oleh cas corona atas atau corona bawah itu tidak lain melainkan sumbernya dari HVT. Karena menurut cerita
yang punya masalah itu sudah diganti si cas atas bawah, hasilnya tetap percikan itu banjir. Ya. Jadi percikan kelistrikan itu banjir di antara drum terpantul ke roll magnet. Itu masalahnya ada di HVT. Kalau kemarin pengalaman yang saya dapatkan di lapangan, itu kalau teman-teman kita bongkar aja Bang ya. Kalau kalian lihat komponen HVT ya, kalian lihat HVT di belakang itu. Nah, di dalam HVT itu, di rangkaian elektroniknya itu ada baterai. Biasanya yang lebih dominan warnanya itu hijau, hijau tua, hijau pekat ya, hijau tua. Nah, itu biasanya kalau saya kemarin yang saya dapat itu kakinya itu putus. Nah, kalau seumpama kejadiannya teman-teman yang mengalami masalah itu sama masalahnya di batu HVT-nya itu, kalian nggak perlu ganti batu HVT-nya. Cukup kalian, kalau pengalaman saya kemarin, itu saya sambungkan, solderkan menggunakan peluru Hektor, saya potongkan. Akhirnya saya sambung. Dan itu aman sampai saat ini. Jadi saya pertegas lagi, ketika teman-teman mengalami masalah percikan listrik atau api ya, percikan, dan itu banyak sekali di antara drum dengan deep doping magnet. Tentunya kalian kalau sudah mengganti corona atas, sebetulnya dari corona atasnya ya, cas atasnya atau primary atasnya, kalian sudah ganti itu, corona bawah sudah diganti dan masih tetap seperti itu, kalian langsung lari ke sumber kelistrikannya. Tentunya dia dapat supply dari HVT. Nah, untuk mempermudah, kalau orang awam, orang baru, teman-teman sebagai pengguna baru di mesin fotokopi, tentunya lakukan langkah cukup kalau kalian punya 2 mesin, kalian tes HVT yang baru. Tes dengan HVT yang normal, di mesin yang normal kalian tes ke situ. Itu tidak ada masalah, Bang. Kalian teskan. Sumbernya di situ. Ya, sumber kelistrikannya dari situ. Ya. Sekalipun belum cukup, sekalipun sumbernya dari HVT itu kan ada macam konektor N block. Jadi N block itu dari sumber HVT itu, dari HVT-nya itu ada penghubung lagi ke cas atas atau ke cas bawah, itu namanya N block kalau nggak salah Bang ya. Kalau keliru dibenarin aja Bang ya. Nah, tapi kalau itu original, jarang sekali saya dapatkan percikan api itu ketika masalahnya di N block. Rata-rata yang kemarin saya dapatkan itu masalahnya di batu HVT. Oke, saya rasa cukup sampai di situ dulu Bang. Nah, kemudian saya akan lanjut di komentar selanjutnya. Ya, saya akan lanjut di komentar selanjutnya. Nah, oke, saya minta maaf terutama sama kawan yang kemarin saya sedikit bacakan. Sorry Bang ya. Kalau nonton saya minta maaf kalau saya baru sempat buatkan videonya. Ini terutama buat rekan-rekan kita, buat abang-abang kita yang ada di Maluku ya. Waduh, lagi sibuk sekali ya Bang. Saya sudah DM dari tahun kemarin, hehe. Oke, boleh PC kah Bang? Soalnya lagi copy soal ujian, soal ujian, tapi mesin saya error 805. Habis itu beralih ke error 20. Oke. Sorry Bang ya. Nah, kemudian generasi mesin yang mereka gunakan, si abang dari Maluku ini itu menggunakan generasi IR 5050 ya. Ya, mungkin segenerasi dengan 5075 itu ya. Kawan-kawannya 6570 lah gitu ya. Ini speed yang 50. Nah, ini juga mungkin kalau cerita pengalaman saya, kalau teman-teman mengecek 805 itu larinya kemana, arahnya kemana, kemudian error 20 larinya kemana. Oke, kalau di sini error 805 itu menunjukkan ke kipas keong, posisinya yang 2 kabel yang dapat ke DC control. Itu ada di situ kabel merah sama hitam yang kecil, itu persis di bawah si DC kontrolnya itu, di bawah. Nah, itu larinya ke situ. Itu bisa saja si kipasnya itu tidak maksimal putarannya, dan jarang sekali saya jumpai terjadi kerusakan di error 805 itu terjadi kerusakan. Tidak, biasanya itu ada masalah di bagian kipasnya atau pennya.
Jadi 805 itu posisinya, maaf saya nggak bisa perlihatkan gambar kipas yang 805-nya karena saya bukan di lokasi mesin ya, di sekitaran mesinnya. Cukup paling tidak saya sampaikan lewat teori doang Bang ya. Kalaupun banyak yang bilang, oh itu cuma teori doang. Memang video ini kita buat yang sebatas teori dulu. Teman-teman bisa peragakan, bisa praktekkan di mesinnya. Nah, biasanya saya melakukan kipas itu saya bersihkan menggunakan WD, betul-betul bersih. Kalian boleh bersihkan, kalian putar. Mungkin ada kotoran-kotoran yang menggumpal di dinamo kipas itu, pen itu ya, atau ada kotoran lah, kalian semprot nggak ada masalah, kalian semprot, cabut, kalian bersihkan menggunakan WD. Nah, kemudian kenapa beralih lagi lari ke Aero 20? Sebetulnya mesin itu ada masalah, mungkin masalahnya itu ya mungkin di kipasnya itu, ketika dia partai banyak bekerja waktu yang sangat lama, tentunya terjadi masalah error lain gitu ya. Atau bisa saja masalahnya memang bukan masalah di situ, tapi sumbernya masalah yang di Aero 20-nya. Kalau cerita Aero 20 itu larinya kepada sensor yang ada di developing. Nah, di situ menggunakan 2 sensor, Bang. 2 kah? 1 lah. Sensor yang ada di developing. Nah, kenapa mengeluarkan Aero 20? Karena sistem kerjanya tidak maksimal. Sehingga terjadi Aero 20. Dia mendeteksi bahwa tidak ada tinta di developing atau ada masalah lain. Biasanya kalau generasi 5050 mulai dari generasi 6570 itu yang sering terjadi kan setiap kali kita mau lepas itu kan sering dicabut pasang. Dan biasanya kalau itu memang masih bawaan pabrik, masih standar, itu terkadang putus di dalam. Kabel soket-soketnya itu biasanya putus salah satunya. Itu juga menyebabkan Aero 20 ya. Aero 20 karena dari soketnya itu sudah tidak maksimal ya nempelnya, atau memang sudah ada yang putus ya. Nah, buat abang-abang yang dari Maluku yang kena masalah itu boleh dicek, dibongkar ulang sensor developingnya, kemudian error yang 805-nya itu cuma pennya, 805 larinya ke situ. Oke. Mungkin seperti itu saja supaya nggak terlalu panjang bacot, saya nggak terlalu panjang lebar. Mungkin kita akan berlanjut untuk minggu-minggu ini, saya akan fokus membahas komentar-komentar dari teman-teman, kemudian chat dari teman-teman sebagai pengguna ya. Mumpung saya masih belum melaut ya karena kondisi cuaca kurang membaik, Bang. Nah, jadi saya akan fokus buatkan konten. Tentunya saya minta maaf buat rekan-rekan semua yang sudah bertahun-tahun komentar, yang sudah berbulan-bulan. Saya minta maaf Bang, belum sempat balas karena ya lagi-lagi persoalan jaringan di sini di pulau sedikit kita gangguan jaringannya, tidak seperti di daratan gitu ya di kota. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat pastinya buat rekan-rekan yang lagi berjuang di usaha kopi centernya. Terima kasih kalau bermanfaat. Kalau teman-teman tidak suka dengan video saya, silahkan diabaikan saja. Masih banyak konten-konten atau channel-channel lain mungkin membahas mesin ya. Oke, terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.